Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firly Amarani dengan NPM Al1A025067, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat dan limpahan rahmatnya, sehingga saya bisa menampilkan video ini untuk memenuhi tugas keterampilan berbicara. Yang saya hormati, Bapak Dr. Nurmanzah MPD sebagai dosen pengampuh mata kuliah berbicara, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pagi hari minum jamu, jamu diminum bersama teman, ilmu dicari sejak dahulu untuk masa depan yang gemilang. Baiklah, di sini saya akan mengulas kembali materi keterampilan berbicara selama 1 semester di semester 2 ini. Pertama, jadi kita itu baru membahas awal kan, jadi harus perkenalan dulu, membuat kontrak perkuliahan, dan tentu saja memasuki materi yang membahas tentang hakikat berbicara menurut Tarigan 2015. Jadi berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran dan gagasan dan perasaan secara lisan. Jadi berbicara bukan sekedar mengeluarkan suara saja. Jadi berbicara adalah proses komunikasi yang kompleks yang melibatkan pembicara, pesan, dan pendengar. Tujuan utama berbicara adalah berkomunikasi secara efektif. Baiklah, selanjutnya lalu kami membahas tentang fungsi dan tujuan berbicara. Jadi keterampilan berbicara itu mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Yang pertama ada fungsi transaksional, artinya berbicara untuk menyampaikan informasi atau pesan secara faktual, secara ada datanya yang nyata gitu. Contohnya memberi instruksi, menjelaskan prosedur, atau menyampaikan berita, jadi yang nyata, fakta gitu. Yang kedua itu fungsi interaksional, jadi berbicara untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Contohnya basa-basi dalam percakapan, percakapan santai, dan ekspresi perasaan. Nah, sementara menurut Tarigan 2015, tujuan berbicara terbagi menjadi 5. Itu ada yang menghibur, artinya menciptakan suasana menyenangkan bagi pendengar. Lalu yang kedua yaitu ada menginformasikan, jadi menginformasikan atau menyampaikan fakta dan data secara jelas. Yang ketiga yaitu ada menstimulasi, yang artinya mendorong semangat dan motivasi pendengar. Lalu ada meyakinkan, jadi meyakinkan, mempengaruhi kepercayaan pendengar dengan argumen agar orang itu percaya dengan kita. Nah, yang terakhir itu menggerakkan, artinya mendorong pendengar untuk melakukan tindakan nyata. Jadi setelah kita meyakinkan, jadi kita mempengaruhi orang agar orang itu melakukan tindakan yang nyata di kehidupan. Selanjutnya, di keterampilan berbicara, membahas mengklasifikasikan berbicara ke dalam landasan utama, mempunyai beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan situasi pembicaraan, berbicara dibagi menjadi 2, yaitu formal dan informal. Formal itu menggunakan bahasa yang baku, pelafalan yang jelas, dan struktur yang teratur. Contohnya itu ada pada tes pidato, wawancara kerja, atau rapat-rapat bisnis begitu. Lalu sementara berbicara informal lebih santai, jadi menggunakan bahasa yang sehari-hari. Contohnya ngobrol dengan teman atau berteleponan secara casual. Lalu berdasarkan jumlah pendengar, ada 3 jenis, yaitu antar pribadi 2 orang, suasana personal, dan intim. Lalu ada kelompok kecil, ya ada 3-5 orang, bisa ditanya, jawabannya itu kita bisa interaktif. Lalu ada kelompok besar atau publik, audiensnya banyak, butuh teknik dan strategi khusus. Dan yang keempat itu berdasarkan metode penyampaian, ada impromptu atau berbicara spontan tanpa persiapan. Lalu ada extemporen, menggunakan catatan kecil sebagai panduan, ada membaca naskah, cocok untuk situasi formal yang butuh ketepatan kata, lalu ada yang menghafal, menyusun dan menghafal seluruh isi pidato. Lalu yang terakhir berbicara pada peristiwa
peristiwa khusus, yaitu meliputi pidato penyambutan, pidato perpisahan, pidato perkenalan, pidato jamuan, pidato presentasi, penghargaan, dan pidato nominasi. Jadi, pengklasifikasian berbicara itu sangat multidimensial. Nah, pada pertemuan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya di keterampilan berbicara, yaitu membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas berbicara. Nah, faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor kebahasaan. Jadi, faktor kebahasaannya itu pada ketepatan ucapan dan pelafalan, penempatan tekanan dan intonasi yang tepat, seperti pilihan kata atau diksi yang sesuai konteks. Lalu ada ketepatan sasaran, jadi kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Lalu ada faktor non-kebahasaan, yaitu sikap tenang, wajar, dan tidak kaku. Pandangan mata yang menyebar ke seluruh audiens, lalu gerak-gerik dan mimik yang mendukung perasaan dan mendukung pesan, kenyaringan suara yang sesuai dengan situasi, kelancaran berbicara tanpa tersendat. Nah, juga ada penguasaan topik sebagai dasar kepercayaan diri. Nah, kedua faktor ini tentu saja harus dikuasai secara seimbang untuk menjadi pembicara yang lebih efektif dan efisien. Nah, lalu pada pertemuan selanjutnya kita belajar berbicara interpersonal. Itu komunikasi langsung antara dua pihak atau kelompok kecil. Itu juga kami mempraktekkannya di kelas. Bentuk-bentuk berbicara informal itu bertukar pikiran, berbagi gagasan secara bebas dan terbuka, percakapan interaksi dua arah yang alami, menyampaikan berita, menginformasikan sesuatu secara lisan, atau bisa juga bertelepon, komunikasi lisan tanpa tatap muka, memberi petunjuk, mengarahkan seseorang secara lisan. Kunci berbicara interpersonal yang baik menurut Tarigan adalah mendengarkan aktif, merespon dengan tepat, dan tentu saja menjaga kesantunan dalam berbahasa. Lalu pada pertemuan selanjutnya kami bahas tentang teknik pidato. Jadi pidato adalah penyampaian gagasan, pikiran, atau informasi secara lisan kepada banyak orang dengan tujuan tertentu dalam situasi formal. Menyiapkan pidato yaitu menentukan topik dan tujuan. Jadi apa sih yang diinginkan dan apa yang ingin disampaikan, apa efek yang diharapkan. Selanjutnya menganalisis audiens, siapa yang mendengarkan, latar belakangnya apa, lalu menyusunkan kerangka, ada pembukaan, isi, penutup, lalu memilih metode atau memilih metode impromptu, extemporan, atau membaca naskah atau menghafal, lalu berlatih berulang-ulang kali sebelum tampil, lalu diberitahukan struktur pidato yang baik, pembukaan, salam, sapaan, dan kalimat pembuka yang menarik perhatian. Diisi, sampaikan gagasan utama secara runtut dan jelas, lalu ada penutup, simpulkan, dan akhiri dengan kesan yang kuat. Selain materi, tentu saja kami sudah melakukan praktik di depan kelas. Praktiknya kami dibebaskan untuk mencari tema apa, lalu berpidato di depan, dan berdasarkan dengan syarat-syarat tadi. Baiklah, selanjutnya pada pertemuan selanjutnya membahas teknik berbicara persuasif. Menurut Keraf 2007, persuasi adalah bentuk komunikasi yang bertujuan mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain melalui pendekatan psikologis dan logika. 3 elemen utama persuasi menurut Aristoteles dalam Tarigan: etos, yaitu kredibilitas dan kepercayaan pembicara, lalu ada pathos, menyentuh emosi pendengar, lalu ada logos, argumen yang logis dan berbasis fakta, lalu ada teknik berbicara persuasif, mulai dengan membangun kepercayaan audiens, gunakan data dan fakta yang kuat, lalu hubungkan pesan dengan kebutuhan atau nilai audiens, gunakan bahasa yang positif dan membangkitkan semangat, lalu akhiri dengan ajakan bertindak yang jelas. Selanjutnya, pertemuan terakhir. Jadi pada pertemuan terakhir di keterampilan berbicara membahas teknik debat. Menurut NSU, debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara individual maupun kelompok, untuk mempertahankan pendapat atau argumen masing-masing. Struktur debat formal, pembukaan, menyatakan posisi pro atau kontra, lalu ada argumen utama, sampaikan dengan data dan logika, lalu ada sanggahan, bantah argumen lawan secara ilmiah, lalu ada kesimpulan, tegaskan kembali posisi dengan ringkas.
Teknik debat yang efektif menurut Tarigan yaitu ada kuasai topik secara mendalam, gunakan bukti dan data yang valid, berbicara dengan tenang dan terstruktur, hindari serangan pribadi, fokus pada argumen, dengarkan lawan bicara untuk menemukan kelemahan argumen lawan bicara. Baiklah, itu saja mengulas materi keterampilan berbicara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Burung nurit terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon jati. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga berguna untuk kita nanti. Baiklah, saya Firly Amarani. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.